Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Syaifuddin, NIM 51906111025 dari kelas Kesehatan dan Keselamatan Kerja A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang statistik dalam penilaian kinerja program K3. Perhitungan kecelakaan kerja adalah hal yang fundamental dalam dunia keselamatan dan kesehatan kerja karena tujuan utama dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dengan menghitung kecelakaan kerja, kita bisa menghitung leading indicator berupa indikator yang menunjukkan performa K3 di masa lalu. Kemudian ini soal yang saya kerjakan. Sebuah perusahaan dengan pekerja 1.700 bergerak di bidang manufaktur memiliki jam kerja sebanyak 2.280.000 dalam 1 tahun. Data kecelakaan kerja tercatat sebanyak 25 dan 165 hari yang hilang. Maka hitunglah A. Rasio kekerapan cedera atau frequency rates, B. Rasio keparahan cedera atau severity rates, yang C average lost time rates, kemudian D incident rates, dan E safety score. Dari hasil tersebut, bagaimanakah upaya pengendaliannya? Solusi apa untuk memperbaiki sistem tersebut? Pakai minimal 1 paper. Kemudian diketahui jumlah pekerja 1.700. Kemudian jam kerja 2.280.000 jam. Kecelakaan kerja 25 kecelakaan kerja tercatat selama 1 tahun. Jumlah jam kerja yang hilang adalah 165 hari. Penyelesaian yang A, rasio kekerapan cedera atau frequency rates. Frequency rates digunakan untuk mengidentifikasi jumlah cedera yang menyebabkan tidak bisa bekerja per 1.000.000 orang pekerja. Ada 2 data penting yang harus ada untuk menghitung frequency rates, yaitu jumlah jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja atau lost time injury. Kemudian jumlah jam kerja orang yang telah dilakukan atau man years. Ini adalah rumus mencari frekuensi range, yaitu jumlah kecelakaan kali 1 juta dibagi jumlah jam orang bekerja. Dan ini perhitungan saya, maka FR sama dengan 25 dikali 1 juta, kemudian dibagi 2.280.000. Maka akan ketemu 10,96 dan dibulatkan menjadi 11 jam. Hasil perhitungan menunjukkan hasil 11 jam. Berarti bahwa pada periode orang kerja tersebut terjadi hilangnya waktu kerja sebesar 11 jam per 1.000.000 orang kerja. Kemudian yang B, rasio keparahan cedera atau severity rate. Severity rate merupakan indikator hilangnya kerja akibat kecelakaan kerja untuk per 1.000.000 jam orang kerja. Rumusnya severity rate sama dengan jumlah hari kerja hilang dikali 1 juta dibagi jam kerja per orang. Maka SR sama dengan 165 dikali 1 juta, kemudian dibagi 2.280.000. Maka akan ketemu 72,36 dan dibulatkan menjadi 72. Nilai severity rate 72
Ini mengidentifikasikan bahwa selama kurun waktu tersebut, pada tahun tersebut, telah terjadi hilangnya waktu kerja sebesar 72 hari per 1 jam kerja orang. Kemudian yang C, hilangnya waktu kerja atau average lost time. Ukuran indikator ini sering disebut juga duration range. Digunakan untuk mengindikasikan tingkat keparahan suatu kecelakaan. Dengan penggunaan ALTR yang dikombinasikan dengan frekuensi range, akan lebih menjelaskan hasil kinerja program K3. Dan ini hasil perhitungan saya. ALTR sama dengan 8 dikali 165 hari yang hilang tadi, dikali 1 juta, kemudian dibagi 2.280. Maka akan ketemu 1,32 sekian, kemudian dibagi 2.280.000. Maka akan ketemu sebenarnya 578,9, namun saya bulatkan menjadi 579 jam. Kemudian yang D, incident rate. Incident rate digunakan untuk menginformasikan kepada kita mengenai persentase jumlah kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Rumusnya, IR sama dengan jumlah kasus dikali 100%, kemudian dibagi jumlah tenaga kerja yang terpapar. Maka IR sama dengan 25 kasus dikali 100%, kemudian dibagi jumlah pekerja, yaitu 1.700 pekerja. 1.700 pekerja. Kemudian akan ketemu 0,14%. Jadi jumlah persentase kecelakaan kerja adalah 0,14%. Yang E, safety score, adalah nilai indikator untuk menilai tingkat perbedaan antara dua kelompok yang dibandingkan apakah perbedaan pada dua kelompok tersebut bermakna atau tidak. Dalam statistik, biasanya disebut sebagai e-test. Perbedaan ini dinilai untuk membandingkan kinerja satu kelompok dengan kelompok lain atau dengan kelompok sebelumnya. Hasil perbedaan ini dapat dijadikan apakah terjadi perbedaan yang mencolok atau tidak. Selanjutnya dapat dipakai untuk menilai kinerja yang telah kita lakukan. Kemudian ini rumusnya, safety score sama dengan frekuensi rate sekarang dikurangi frekuensi rate sebelumnya, dibagi frekuensi rate sebelumnya, dibagi lagi juta jam kerja orang sekarang. Maka safety score sama dengan 11 dikurangi 65. Ini 65 jam frekuensi rate sebelumnya ya. Kemudian dibagi 65 frekuensi rate sebelumnya lagi. Kemudian dibagi 2.280.000. Maka akan ketemu min 3,6437247 pangkat 7. Hasil perhitungan menunjukkan nilai safety score di bawah min 2. Menunjukkan keadaan itu membaik. Adapun perhitungan ini menunjukkan bahwa di dalam lingkungan tempat kerja pada saat melakukan kegiatan kerja terdapat potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja, di mana hal tersebut merupakan kerugian yang harus ditanggung perusahaan dan juga pekerja itu sendiri. Untuk itu, perlu adanya upaya pengendalian terhadap bahaya tersebut. Dengan perhitungan ini, kita mampu mengetahui hal yang berpotensi terhadap bahaya kecelakaan dengan pemasangan warning, safety seat, atau training K3. Diharapkan potensi bahaya tersebut dapat diminimalkan bahkan dihilangkan
atau zero incident. Ya, mungkin itu saja presentasi dari pengerjaan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.